Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Ini video yang terakhir mengenai teknik pendokumentasian sistem. Jadi beberapa video saya sebelumnya sudah membahas tentang dua teknik, yaitu data flow diagram dan bagan alir atau flowchart. Nah, kali ini yang mau saya bahas tentang BPD atau Business Process Diagram, sekaligus melengkapi teknik pendokumentasian sistem yang lainnya. The business process diagram is a visual way to describe the different steps or activities in a business process. Jadi kalau kemarin di video yang sebelumnya saya mengatakan bahwa data flow diagram itu untuk menggambarkan bagaimana alur data dalam organisasi. Kemudian kalau flowchart itu untuk menggambarkan alur dokumen, juga bisa menggambarkan prosedur dari aktivitas perusahaan. Nah, kalau bisnis proses diagram ini lebih kepada bagaimana menggambarkan aktivitasnya itu sendiri, aktivitas dari proses bisnis yang dilakukan oleh perusahaan. Maka nanti akan kita lihat secara konseptual BPD itu simbol yang dipakai apa saja, kemudian panduan menggambarnya bagaimana. Nah, ini adalah simbol yang digunakan dalam menggambar bisnis proses diagram. Sebenarnya konsepnya ini hampir sama dengan flowchart ya. Jadi sama-sama ada titik mulai, ada titik berakhir. Samalah seperti suatu hubungan gitu ya, pasti ada mulainya, ada berakhirnya kan gitu. Nah, hanya bedanya adalah kalau flowchart, simbol mulai dan berakhir itu dalam bentuk terminal ya, persegi panjang, tapi ujungnya membulat kan gitu. Sementara kalau di bisnis proses diagram, titik mulai dan titik selesai itu ditandai dengan simbol lingkaran. Dan lingkarannya itu berbeda antara mulai dan selesai kalau di BPD. Ya. Kalau lingkaran garisnya tipis, itu menunjukkan titik awal, titik mulai dari diagram BPD itu sendiri. Nah, kalau nanti diagramnya sudah selesai, maka kita buatkan simbol berakhir gitu ya, simbol selesai, maka ditandai dengan lingkaran, tapi garis lingkarannya itu bold atau tercetak tebal. Jadi teman-teman jangan sampai keliru membuatnya ya. Lingkaran di BPD yang garisnya tipis itu artinya mulai, sementara lingkaran yang garisnya tebal itu artinya selesai. Nah, maka di sini perlu hati-hati juga karena ternyata lingkaran itu dipakai di semua teknik pendokumentasian sistem. Kalau di DFD kemarin lingkarannya besar, itu menunjukkan proses. Kemudian kalau di flowchart lingkarannya kecil seperti ini, tapi itu menunjukkan konektor. Sementara kalau di BPD lingkaran kecil ini menunjukkan titik mulai dan titik selesai dari diagram tersebut. Maka hati-hati dengan simbol-simbol seperti ini. Nah, kemudian ada aktivitas ya, sama seperti apa namanya? Flowchart kemarin. Ya. Aktivitas ini hanya ada satu simbol, simbolnya kotak tapi ujungnya membulat. Maka istilahnya rounded edge rectangle. Ya. Persegi panjang tapi ujungnya tidak lancip tapi ujungnya membulat. Itu melambangkan aktivitas dari proses bisnis yang akan digambarkan dalam BPD. Kemudian belah ketupat ini sama seperti flowchart decision ya, karena tadi saya mengatakan flowchart itu menggambarkan prosedur gitu kan, pasti ada pengambilan keputusan yang harus diambil. Sementara kalau di BPD juga sama, ada pengambilan keputusan juga ya. A decision made during the process is represented by a diamond. Maka nanti dijelaskan keputusan apa yang diambil. Kemudian nah, untuk flow-nya itu sama semua, baik di DFD, flowchart maupun BPD. Untuk flow menggunakan garis panah, flow of data or information. Tetapi ada satu simbol panah lagi di BPD, yaitu panah yang garisnya putus-putus.
Ini menunjukkan tentang annotation information. Jadi sama seperti konsep flowchart kemarin, biasanya dalam menggambarkan prosedur atau dalam menggambarkan rincian aktivitas, kan ada hal-hal yang harus dijelaskan tambahan gitu ya. Maka penjelasan tambahan ini perlu dibuat juga. Nah, kalau di flowchart kemarin, catatan penjelas tambahan itu kan ada simbol sendiri. Nah, untuk BPD, informasi tambahan itu bentuknya panah tapi garisnya putus-putus. Nah, ini kita perlu hati-hati terutama dalam BPD ya, karena banyak simbol yang mirip. Jangan sampai keliru dalam membuatnya, karena kalau salah membuat nanti interpretasinya jadi berbeda juga. Nah, ini contoh BPD, ada di bukunya Romney juga ya. Ini BPD untuk parallel processing. Jadi kalau kita lihat Romney itu sudah memberikan contoh yang sangat baik ya. Dia menggunakan satu sistem, yaitu sistem penggajian, tapi kemudian digambarkan dalam 3 bentuk yang berbeda. Sistem penggajian digambarkan dalam DFD, sistem penggajian digambarkan dalam flowchart, dan sistem penggajian digambarkan dalam BPD. Sehingga kita bisa melihat dengan jelas bedanya seperti apa sih antara ketiga teknik itu. Nah, ini penjelasannya sebenarnya adalah ketika kita mau menggambarkan BPD itu ada 2 kolom yang harus kita buat. Kolom yang sebelah kiri itu terkait dengan karyawan yang terlibat dalam proses bisnis tersebut yang akan kita gambarkan. Kemudian kolom yang kedua yang lebih besar ukurannya ini berisi tentang aktivitas-aktivitas yang akan dilakukan dalam bisnis proses tersebut. Maka alurnya sebenarnya bisa kita lihat dari sini ya. Misalnya ketika kita bicara tentang penggajian seperti kemarin di DFD juga kan aktivitasnya diawali dengan karyawan baru. Ini pasti ada karyawan yang direkrut gitu ya. Maka karyawan baru itu prosesnya di sini ya, start. Kemudian karyawan baru mengisi formulir karyawan baru tersebut ya. Kemudian nanti dari karyawan yang bekerja di sumber daya di Departemen SDM juga akan mengisi atau melengkapi formulir perubahan data karyawan kalau ada. Maka ini startnya sendiri-sendiri karena berasal dari 2 tempat yang berbeda. Jadi ini mirip sebenarnya dengan DFD dan flowchart digabungkan ya, logikanya ya. Nah, kemudian dari complete new employee form dan employee change form itu sama-sama masuk ke update employees. Ini aktivitas juga. Kita tidak mengenal basis data di BPD, ya, hanya ada aktivitas. Maka pembaruan master file itu kalau di DFD kan masuknya data storage ya. Sementara kalau di sini masuknya proses ya, update file. Maka di sini masuknya aktivitas dan tidak ada urusannya dengan basis data. Kalau di DFD kan begitu melakukan update file langsung masuk ke basis data. Nah, kalau di sini enggak, ya, langsung selesai. Sementara nanti proses penggajian itu mulainya dari sini, ya, dari departemen lain. Departemen lain tidak dibuatkan entitas khusus di sebelah kiri karena mereka hanya memberikan informasi tentang time card saja. Kan nggak mungkin hanya dibuat satu terus selesai malah jadi aneh nanti. Maka dimunculkan di sini saja, enggak masalah. Kemudian ini proses penggajiannya. Ya, logikanya sama seperti yang ada di flowchart dan di DFD, kemudian selesai di sini. Nah, modelnya seperti ini untuk BPD. Oke, kemudian panduannya. Beberapa panduan untuk menggambar BPD. Yang pertama sama seperti dengan flowchart dan DFD, yaitu identify and understand business process. Nah, kenapa semua teknik dokumentasi sistem langkah panduan pertamanya sama semua, yaitu memahami sistem dan bisnis proses ya kalau untuk BPD. Karena memang tidak ada tawaran lain bahwa kalau kita mau menggambarkan sistem yang ada di perusahaan ya kita harus benar-benar paham. Kalau mau menggambar DFD kita harus paham alur data di sana bagaimana. Kalau kita mau menggambarkan flowchart kita harus paham prosedurnya bagaimana. Kalau mau menggambar BPD kita harus paham bisnis proses di perusahaan itu seperti apa. Itu menjadi syarat pertama, syarat utama dan nggak bisa ditawar. Caranya masih sama ya. Kita bisa melakukan observasi, bisa wawancara, pakai kuesioner, kemudian macam-macam. Kemudian yang kedua, ignore certain items like DFDs, BPDs depict what happens but do not specify how a process activity occurs.
Therefore, BPDs do not need to be revised every time the technology used to accomplish the activity is changed. Unlike flowchart, you do not need to show the document as they flow through the system. Nah, di poin yang kedua ini kita diingatkan bahwa intinya gini, BPD itu sama seperti DFD, menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi, aktivitas apa yang terjadi di perusahaan, tetapi tidak secara spesifik menunjukkan bagaimana teknologi itu digunakan dalam memproses aktivitas itu. Artinya, kalau tadi kita bicara BPD untuk penggajian, ya kita hanya melihat aktivitas penggajiannya seperti apa. Tidak terus secara detail menggambarkan nanti input datanya pakai komputer dan lain sebagainya, itu tidak seperti itu. Jadi sama seperti DFD, hanya menunjukkan aktivitasnya bagaimana. Nah, kemudian kita diingatkan juga di sini, ya, kalau flowchart kemarin di video sebelumnya saya mengatakan bahwa biasanya yang muncul di flowchart itu kan dokumennya juga. Nah, kalau di BPD kita tidak akan bicara dokumen, hanya aktivitas saja, maka jangan pernah memunculkan dokumen di sini. Malah jadi keliru nanti, karena BPD tidak mengenal konsep dokumen. Yang akan dilihat di BPD adalah bagaimana alur aktivitas dari proses bisnis. Kalau memang nanti mau menggambarkan dokumen, ya berarti kita membuat flowchart kan gitu ya. Nah, itu bedanya sebenarnya. Kemudian nomor 3, decide how much detail to include. Ya. Ini konsepnya sama seperti DFD, bahwa kita bisa menggambarkan sedetail apa sih BPD yang akan kita inginkan. Maka itu tadi kuncinya nomor 1, kita harus paham dulu bisnis proses di perusahaan seperti apa. Kemudian nomor 4, organize diagram. BPD usually consists of 2 columns and as many rows as needed to explain the process. Jadi nomor 4 ini seperti yang tadi saya sampaikan, kalau gambar BPD itu ya 2 kolom ini saja. Yang kolom pertama isinya itu employee, ya, departemen atau karyawan yang terlibat dalam proses bisnis itu. Kemudian kolom yang kedua adalah aktivitasnya apa. Nah, kenapa aktivitasnya itu dibuat sendiri-sendiri antar karyawan? Di sini ada konsep yang namanya swim lane. Swim lane ini garis-garis yang memisah atau jalur yang ada di kolam renang ya. Kalau kita sering lihat di kolam renang atau ketika ada pertandingan olahraga renang itu kan tiap perenang itu punya jalurnya sendiri-sendiri. Ya. Maka di BPD juga dibuat seperti itu. Ya. Setiap karyawan punya jalurnya sendiri-sendiri seperti ini. Tapi kalaupun nanti ada aktivitas yang harus masuk ke aktivitas karyawan yang lain ya nggak masalah. Tetapi tetap setiap employee itu punya jalurnya masing-masing. Tidak bisa account payable tiba-tiba muncul di sini kan gitu ya. Kalau mau dihubungkan itu masih tidak masalah. Kemudian nomor 5, enter its business process on the diagram. Setelah kita buat jalur masing-masing tadi, kemudian kita masukkan proses bisnisnya dalam diagram. Show where its business process begins and ends. Pastikan bahwa kalau bikin BPD itu ada mulai, ada selesainya. Ya, seperti ini misalnya. New employee, human resources ada mulainya masing-masing, tapi selesai di tempat yang sama. Itu nggak masalah. Payroll juga ada mulainya, ada selesainya di Aspen. Itu nggak masalah. Yang penting ada mulai, ada selesai. Jangan bikin BPD ada mulainya tapi nggak ada selesainya. Nah, itu kan gantung. Ya, digantungin itu rasanya tidak enak. Atau nggak ada mulai atau selesai lah, ini belum apa-apa kok udah selesai aja kan gitu ya. Maka harus ada start, ada end, ada mulai, ada selesai. Kemudian nomor 6 dan 7, 2 yang terakhir ini sama seperti DFD dan flowchart. Jadi draw rough sketch-nya dulu, jadi buat dulu gambaran sketsa kasarnya, dicek lagi, direview lagi, kemudian apakah ini bisa dipahami orang lain dengan mudah atau tidak, dan seterusnya. Kalau sudah fix baru bikin final copy-nya, berikan nama pembuat dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis proses diagram. Terima kasih sudah menyimak, dan berarti sudah ada sekitar 4 video yang membahas tentang teknik pendokumentasian sistem dalam konsep sistem informasi akuntansi. Nanti kita akan ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.